Yes. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Pak Ahmad Daudsyah, selaku dosen pengampu pencemaran udara RB. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami mengenai dispersi pencemaran udara menggunakan permodelan Gauss. Baik, mungkin boleh di next slide. Selanjutnya ada pun anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Muhammad Haji Pamungkas, saya sendiri Rahma Malia, Pepti Aljanti, Aditya Hoirul Rahman, Irwan Gunawan, Ihja Karisma, Ayu Nurjana, Amrul Rokantorik, Penia Romauli, Syarif Akmaluzen, Rini Nurholipah, Ayu Puspita, Delima, dan Jessica. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan outline yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah latar belakang, analisis baku mutu, hasil Windrows, perhitungan dispersi Gauss, dan yang terakhir adalah isoplet pencemar. Oke, boleh di next. Mungkin kita langsung saja ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Ija Karisma. Baik, terima kasih atas kesempatannya Rahma. Latar belakangnya yaitu pencemaran udara merupakan kasus yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pencemaran udara sendiri merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, klorofluorokarbon CFC, sulfur dioksida SO2, hidrokarbon HC, benda partikulat, timah, dan karbon dioksida. Meningkatkan kadar polutan di udara baik dalam bentuk gas maupun partikulat sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara ambien. Industri semen merupakan salah satu industri yang menggunakan pemanasan suhu tinggi dalam proses produksi. Bahan bakar utama yang digunakan berupa batu bara serta bahan baku utama berupa batu kapur. Emisi dominan yang dihasilkan dari proses pembuatan semen adalah partikel berupa debu dan gas seperti SO2 dan NO2. Dengan begitu, pada industri semen harus dilakukan analisis dan penggambaran pola dispersi menggunakan model umum dispersi Gauss untuk sumber emisi dari pabrik semen. Melalui model dispersi, dapat diperkirakan konsentrasi polutan di berbagai titik berdasarkan kondisi meteorologi daerah bersangkutan. Oke, yang selanjutnya ada pun analisis baku mutu yang akan dijelaskan oleh Ayu Nurjana dan Aditya Hoirul Rahman. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di analisis baku mutu ini kita menganalisis 3 sumber, yaitu sumber pertama adalah cerobong dari PLTU berbahan bakar batu bara. Selanjutnya sumber B yaitu dari cerobong industri semen, dan yang ketiga atau sumber C yaitu industri pupuk urea. Next. Baik, adapun dari kesimpulan data di atas yaitu untuk sumber A melebihi baku mutu, sumber B tidak melebihi baku mutu, dan sumber C melebihi baku mutu. Dari data yang diperoleh, maka perlu dilakukannya pengendalian gas buang yang dihasilkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka dapat menggunakan alat pengendalian yang dapat digunakan, yaitu seperti siklon, wet scrubber, fabrik filter, dan ISP pada sumber A PLTU batubara dan sumber C pada industri pupuk urea. Saya kembalikan ke moderator. Oke, yang selanjutnya ada pun hasil Windrush yang akan dipaparkan oleh Syarif Akmalujen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari hasil Windrows, menggunakan data pada tahun 2020 pada bulan Januari, menunjukkan arah angin dominan berasal dari arah barat daya dengan kecepatan angin tertinggi berkisar di antara 3 sampai 4 meter per second, dan juga dari arah barat dengan kecepatan angin tertinggi berkisar antara 2 sampai 3 meter per second. Berdasarkan grafik frekuensi distribusi juga didapatkan hasil pengolahan data berupa angin dominan dengan kecepatan 0 sampai 1 meter per second dengan persentase 39% dan kecepatan 1 sampai 2 meter per second dengan persentase 35,7%.
Oke, mungkin boleh di next. Di sini ada perhitungan kecepatan angin yang akan dijelaskan oleh Rini dan Delima. Nah, terima kasih moderator untuk menghitung kecepatan angin rata-rata menggunakan rumus sigma F1 dikali X1. Kemudian dengan rumus kecepatan rata-ratanya A dibagi dengan N, di mana F1 merupakan frekuensi pada tiap arah angin, X1 merupakan nilai tengah, X bar merupakan kecepatan angin rata-rata, dan N adalah total frekuensi tiap arah angin. Kemudian untuk contoh perhitungan, saya mengambil contoh di arah angin utara. Untuk di arah angin utara ini kecepatan anginnya ada di 0,0 meter per sekon sampai 1,0 meter per sekon, di mana nilainya adalah 5. Kemudian untuk mencari nilai X1-nya itu 0,0 ditambah 1,0 dibagi 2 sama dengan 0,5. Kemudian untuk mencari sigma F1 dikali X1-nya itu 0,5 dikali 5 didapatkan hasil 2,5. Kemudian untuk mencari kecepatan angin rata-ratanya 2,5 dibagi 5 didapatkan hasil 0,5 meter per sekon. Dapat disimpulkan bahwa untuk di arah angin utara didapatkan hasil 0,5, kemudian untuk di timur 1, selatan 0,5, dan barat sebesar 1,5 meter per sekon dengan total kecepatan angin rata-rata sebesar 3,0869 meter per sekon. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Delima. Baik, terima kasih. Itu untuk disperensi Gaussian sendiri yang dimana itu berdasarkan rentang kecepatan angin yang telah ditentukan, yaitu dari kelompok kami itu menghitung disperensi dari sumber B yang dimana itu cerobong industri semen dengan data pendukung. Yang pertama, konsentrasi background NO2 dari sumber-sumber lain adalah 25 mikrogram. Dan yang kedua itu asumsi temperatur udara rata-rata 25 Celcius pada PBL di bawah 800 miligram. Saya kembalikan moderator. Oke, mungkin boleh di next. Di sini ada perhitungan dispersi Gauss yang akan dijelaskan oleh Ampu dan Delima. Maaf, dan Pepti. Baik, untuk data yang kami gunakan dalam perhitungan metode Gauss menggunakan sumber B, yang mana untuk data tersendiri yang telah disediakan itu berupa tinggi cerobong, diameter cerobong, eh, temperatur udara yang keluar dari cerobong, dan nilai kecepatan rata-rata emisi, serta konsentrasi emisi yang dihasilkan. Next. Ini adalah salah satu data yang dibutuhkan, itu yang mana tinggi cerobong efektif, yang mana ini memerlukan dengan rumus nilai delta H ditambah nilai H, yang mana delta H sendiri tinggi kepulan. Untuk tinggi kepulan sendiri belum kami tahu. Untuk dapat mengetahuinya dengan menggunakan rumus delta H, yang mana sama dengan persamaan menggunakan kecepatan rata-rata gas buangan dikali diameter cerobong dibagi kecepatan angin rata-rata, yang mana akan dikali 1,5 ditambah 0,00268 dikali P tekanan atmosfer dikali D diameter cerobong dikali suhu gas buangan dikurang suhu temperatur, yang mana akan dibagi dengan suhu gas buangan, yang mana akan hasilnya akan didapatkan pada slide berikutnya. Next. Ini adalah salah satu contoh perhitungan yang mana tadi rumusnya telah saya sebutkan, yang mana hasilnya didapatkan tinggi kepulan di atas cerobong sebesar 0,737442 meter. Next. Nah, untuk hasil tinggi total emisi yang dikeluarkan, yang mana hasilnya didapatkan tinggi cerobong 150 meter ditambah tinggi kepulan emisi yang dihasilkan 1,073744425 didapatkan hasil sebesar 1,51,6 meter. Next. Baik, selanjutnya ada perhitungan kecepatan rata-rata emisi yang dikeluarkan. Dapat dihitung dengan rumus UZ sama dengan UZREF dikali dengan
Z per ZREF dipangkatkan dengan P. UZEF sendiri adalah kecepatan rata-rata yang didapatkan dari windrows sebesar 1,308. Z adalah ketinggian efektifnya dengan nilai 150. ZREF adalah ketinggian sebenarnya dengan nilai 10. Kemudian P didapatkan dari titik urban atau rural, disesuaikan juga dengan skala stabilitasnya. Di sini kita menggunakan nilai P 0,15. Kemudian dihitung sehingga mendapatkan nilai kecepatan rata-rata pada ketinggian 150 sebesar 1,963. Selanjutnya kita menghitung perhitungan sigma Z dengan rumus sigma Z sama dengan A dikali X dipangkatkan B. Nilai A dan B sendiri didapatkan dari stabilitas atmosfer. Kemudian nilai X-nya adalah 0,5 km. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan sigma Z-nya sebesar 104,65 meter. Selanjutnya kita menghitung sigma Y dengan rumus sigma Y sama dengan 465,11628 X dikali tan tau. Sebelum itu kita menghitung dulu nilai taunya dengan rumus 0,017453293 dikali C dikurang D ln X dengan nilai C dan D-nya didapatkan juga dari stabilitas atmosfer. Kemudian nilai X-nya sama yaitu sebesar 0,5 km. Kemudian didapatkan nilai taunya sebesar 0,45 sekian radian. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus sigma Y, didapatkan nilai sigma Y-nya sebesar 105,219081 meter. Selanjutnya untuk data-data yang telah didapatkan kita masukkan ke dalam rumus dari metode Gauss sendiri sebagai berikut dengan Q atau laju konsentrasi pencemarnya sebesar 750, V-nya 3,14, H-nya 151,6, kecepatannya 1,9663, sigma Y-nya 105,21, sigma Z-nya 104,651, Z-nya 0, dan X-nya 0,5. Berikut adalah contoh perhitungannya. Kita menggunakan jarak 500 meter, sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus tersebut, didapatkan konsentrasi pencemar pada jarak 500 meter atau 0,5 km dari cerobong, didapatkan nilai konsentrasinya sebesar 0,012180406 mikrogram per meter kubik. Baik, di sini ada isoplet pencemar yang akan dijelaskan oleh Aji Pamungkas dan Jessica. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari pengerjaan tugas 3 dengan masing-masing stabilitas A dan F, maka digambarkan isoplet konsentrasi pencemar sesuai dengan pembagian emisi. Dalam pengerjaan harus menambahkan konsentrasi background pada konsentrasi total yang dihitung untuk setiap titiknya. Kemudian ditumpang tindihkan atau overlay pada peta kontur isoplet yang diperoleh dari peta rupa bumi menggunakan Google Earth sesuai dengan titik origin. Next. Nah, berikut adalah peta lokasi titik sumber emisi. Next. Baik, akan saya lanjut. Pada gambar ini merupakan hasil proyeksi dari konsentrasi emisi yang ada. Next. Nah, pada gambar di atas merupakan bentuk proyeksi dari nilai yang diperoleh pada perhitungan menggunakan metode Gauss dan sudah disesuaikan dengan titik koordinat pada wilayah pencemar. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa emisi yang dihasilkan sumber pencemar menyebar ke wilayah sekitarnya. Pada konsentrasi emisi yang dihasilkan pada gambar menunjukkan emisi terbawa angin condong ke arah angin barat. Nilai polutan yang dihasilkan menunjukkan pada range nilai konsentrasi yang dihasilkan yaitu 50-34. Hasil sebaran emisi yang dihasilkan menunjukkan dari arah angin barat sejauh 1 km, sedangkan pada arah timur, utara, dan selatan persebaran emisi yang dihasilkan masing-masing sejauh 500 meter. Selanjutnya ada pun kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Penny.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada kesimpulan di mana persebaran dari konsentrasi NO2 dari sumber B dipengaruhi oleh besaran kecepatan dan frekuensi angin serta parameter dispersi. Dikarenakan hal tersebut, penyebaran diasumsikan tidak merata untuk setiap arah angin sehingga perlu dilakukan perhitungan untuk masing-masing arah angin. Berdasarkan kelasnya, diketahui bahwa stabilitas F merupakan kelas yang menunjukkan kondisi yang sangat stabil sehingga proses dispersi tidak dapat berlangsung secara cepat ke lingkungan. Sedangkan pada stabilitas A dapat diketahui bahwa atmosfer memiliki kondisi yang sangat tidak stabil sehingga sangat dapat memungkinkan terjadinya pendispersian emisi di udara ambien dengan sangat cepat. Adapun baku mutu yang dijadikan perbandingan pada tugas sumber B ini merupakan gas buang yang berasal dari industri semen. Dari data yang telah diperoleh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber B tidak melebihi baku mutu yang sudah ditetapkan. Adapun dasar tersebut sudah tertulis pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.19 garis miring MHLK garis miring Sekjen garis miring Kum tik 1 garis miring 2017 tentang baku mutu emisi usaha dan kegiatan industri semen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.